Bentrokan kembali terjadi di Lampung Selatan. Ribuan warga dari ratusan rumah. Perjanjian damai Senin pagi sebanyak 1.026 orang pengungsi warga desa Balinuraga, Kecamatan Waipanji, Kabupaten Lampung. Masih ada trauma sama kejadian kemarin. Kerusuhan ini bermula ketika adanya program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah, yang mana warga Bali saat itu bertransmigrasi ke Lampung, tepatnya di Lampung Selatan. Dan ketika di Lampung Selatan, mereka mendirikan perkampungan, yaitu Balinuraga, Bali Agung, dan Bali Napal. Nah, konflik ini terjadi pada tanggal 27 hingga 29 Oktober 2012, yang mana bermula dari insiden yang kecil hingga menjadi kerusuhan yang besar. Desa Agom, Lampung Selatan mengalami kecelakaan motor dan kemudian dibantu oleh sekelompok pemuda dari desa Balinuraga justru dianggap sebagai tindakan pelecehan oleh warga sekitar, sehingga kabar tersebut menyebar dan memicu kemarahan warga desa Agom dan mereka melakukan penyerangan ke desa Balinuraga. Inilah mengapa konflik tersebut membesar, karena dalam tata kehidupan sosial, orang Lampung memegang prinsip PLP Senggiri yang menempatkan harga diri dalam posisi tertinggi, sehingga ketika harga diri mereka telah dicederai, maka akan terjadi gesekan sosial yang memicu terjadinya konflik terbuka. Lalu pada Minggu 28 Oktober 2012, ratusan orang berkumpul, mereka melakukan penyerangan dan konflik pun tak dapat dihindari dan mengakibatkan adanya korban jiwa. Pada hari Senin 29 Oktober 2012, konflik kekerasan dalam skala besar terjadi hingga memakan korban jiwa yang cukup besar. Terjadinya konflik antar etnis di Balinuraga, Lampung Selatan ini menunjukkan bahwa struktur sosial yang terbangun belum cukup kuat dalam menopang dan mengukuhkan integrasi sosial. Selain itu, adanya kesalahpahaman dalam konflik tersebut juga disebabkan karena faktor sosial budaya dan ekonomi. Program transmigrasi pemerintah yang menempatkan warga Bali dan Jawa di Lampung Selatan menciptakan segregasi sosial karena pendatang ditempatkan di perkampungan tersendiri yang jarang berinteraksi dengan penduduk. Lalu, bagaimana sih strategi manajemen konflik antara etnis Lampung dan etnis Bali? Nah, menurut Siti Asia, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Konflik, itu ada beberapa strategi dalam menangani atau manajemen konflik. Strategi manajemen konflik yang pertama yaitu menghindari atau avoiding. Warga desa Balinuraga dan Agom tidak bertemu secara langsung atau berdebat agar situasi tidak semakin panas. Mereka mengurangi interaksi sehari-hari seperti tidak saling berkunjung dan menghindari pertemuan di tempat umum. Tujuannya adalah supaya emosi tidak memuncak dan mencegah keributan. Nah, namun karena masalah yang belum selesai dan ketegangan itu tetap tumbuh dan terjadilah bentrokan fisik. Jadi, menghindari di sini adalah berarti mencoba untuk menjauh sementara waktu dari situasi yang memicu terjadinya pertengkaran. Strategi yang kedua yaitu mengakomodasi. Nah, setelah ketegangan ini meningkat dan beberapa tokoh masyarakat dari beberapa kedua desa tersebut berusaha untuk meredakan suasana dengan cara mengalah atau menerima sebagian keluhan pihak lain. Nah, pemuda dari desa Balinuraga ini datang untuk meminta maaf atas kejadian yang membuat warga Agom di sini marah, walaupun permintaan maaf ini awalnya dianggap kurang tulus oleh sebagian warga. Tindakan tersebut menunjukkan niat untuk menghargai perasaan pihak lain dan mencoba untuk memperbaiki hubungan. Jadi, mengakomodasi di sini berarti mencoba untuk mengerti dan juga menerima sebagian keinginan atau perasaan lawan demi menciptakan kedamaian dan juga mengurangi terjadinya konflik. Lalu, strategi yang ketiga adalah mengkompromikan. Nah, setelah terjadi bentrokan tadi, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat itu mengundang tokoh agama dan tokoh adat dari suku Lampung dan juga Bali untuk berdiskusi secara damai dan bernegosiasi. Nah, dalam pertemuan itu mereka membuat kesepakatan bersama dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi dan juga menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. Nah, dengan kata lain, meskipun tidak semua masalah itu terselesaikan semuanya, kedua belah pihak itu intinya mau mengurangi tuntutan mereka supaya perdamaian itu bisa tercapai. Nah, strategi ini menunjukkan bahwa kedua pihak itu sepakat untuk saling mengalah dan juga sedikit agar bisa saling mengalah sedikit dan agar bisa itu menemukan solusi yang bisa diterima bersama. Nah, strategi manajemen konflik yang keempat yaitu kompetisi atau persaingan. Nah, pada saat konflik memuncak, kedua kelompok itu saling berusaha untuk mempertahankan wilayah dan juga kepentingan dengan cara yang agresif. Mereka saling menyerang dan merusak rumah atau fasilitas milik kelompok lain. Nah, situasi ini tentu sangat berbahaya karena menimbulkan kerugian yang besar dan membuat hubungan antar kelompok itu semakin buruk. Nah, kompetisi di sini berarti berusaha menang satu sama lain tanpa memperhatikan akibat negatifnya, sehingga memperparah konflik. Dan sebelum akhirnya ada pihak luar atau aparat keamanan dan juga pemerintah yang turun tangan untuk menghentikan kekerasan tersebut. Nah, strategi yang terakhir yaitu mengkolaborasikan. Dan setelah
setelah situasi mulai tenang, kedua suku tersebut mulai bekerja sama untuk membangun hubungan yang lebih baik dan juga mencegah konflik terulang. Nah, mereka membentuk suatu forum komunikasi yang mana melibatkan tokoh adat, agama, dan juga pemerintah setempat. Nah, dalam forum ini mereka itu berdiskusi secara terbuka tentang masalah yang pernah terjadi dan mencari solusi bersama. Nah, kolaborasi ini bertujuan agar kedua kelompok itu bisa saling mengerti, saling menghormati, dan juga bekerja sama sehingga tercipta kedamaian dan keharmonisan. Jadi, mengkolaborasikan di sini berarti bekerja bersama secara aktif untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk memperbaiki hubungan. Baik, mungkin itu tadi adalah sedikit analisis dan juga penjelasan mengenai bagaimana strategi manajemen konflik antara etnis Lampung dan juga etnis Bali. Sekian, semoga video tersebut bermanfaat.